Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, karena banyak pertanyaan yang masuk tentang Mas, nyeting murai batu itu dari EF-nya dulu, atau dari mandinya dulu, atau dari jemurnya dulu. Banyak sekali pertanyaan tentang teman-teman tentang urutan nyeting murai batu atau langkah-langkah nyeting murai batu untuk lomba. Nah, ini merupakan video dasar yang bisa dijadikan landasan atau acuan untuk sampean supaya nyeting murai batu untuk lomba ini nggak mumet dan nggak bingung. Versi Raja Masteran, simak sampai akhir, jangan di skip-skip. Ya bosku, oke? Banyak sekali teman-teman yang ketika bahas masalah settingan itu terlalu fokus pada jumlah EF, terlalu fokus pada setut kroto, terlalu fokus pada setut ulet Hongkong dan sebagainya ya bos ya. Nah, kalau saya pribadi sebelum kita melakukan atau menentukan jumlah EF ditambah lah atau ditambah kroto atau ditambah ulet Hongkong, itu awal dasarannya itu wajib kita mengetahui burung ini minta dijemurnya lama atau sebentar, seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang burung itu cocoknya atau nyamannya itu suhu tubuhnya agak hangat atau enggak begitu hangat, burung itu metabolismenya cepat atau lambat. Nah, kalau sampean bingung, coba simak lagi video yang kemarin ya bos ya, supaya video ini nggak kepanjangan. Kalau saya ulangi kepanjangan nanti videonya, oke? Nah, misal kita sudah mengetahui, contoh saja katakanlah burung murai batu kita ini karakternya metabolismenya lambat dan burung tersebut nggak bisa dijemur lama atau nggak nyaman ketika dijemur lama, dan sampean menentukan settingan bom EF, ya nggak bakal jalan ya bos ya. Mau disetut EF berapapun, pakai EF apapun, bahkan kalau sampean beli doping semahal apapun, itu burung nggak bakal jalan ya bos ya. Pasti cuman matong atau cuman ngembang bulu, cuman ngayun ekor, cuman loncat-loncat, cuman tolah-toleh. Karena tadi apa yang kita kasih ke burung kita itu nggak sesuai dengan kemauan burung tersebut, nggak sesuai dengan kebutuhan burung tersebut. Kalau burung kita memang modelnya itu metabolismenya lambat dan nggak nyaman dijemur lama, ya kita harus mensiasati atau mengatur pola gimana supaya burung ini itu nanti ketika digantang, burung sudah selesai mencerna makanannya dan dalam kondisi suhu tubuh yang enggak terlalu panas, karena burung kita enggak betah dijemur lama tadi, enggak suka dengan suhu panas tadi ya. Misal contoh saja kita punya murai batu seperti itu, saran saya itu kita settingannya untuk EF-nya itu jangan banyak-banyak di hari H lomba, karena tadi murai batu kita metabolismenya lambat. Jadi mungkin makan terakhir itu di hari Minggu siang. Di lapangan nggak usah makan-makan segala macam, nggak usah stut EF aneh-aneh. Kalau misal kita mau nambah ulet Hongkong sekalipun atau kroto sekalipun, itu pun kita berikan di rumah sebelum berangkat lomba, karena burung kita metabolismenya lambat. Nah, itu masalah stut EF. Terus mandinya ya bos ya. Kalau memang burung kita ini nggak nyaman dengan suhu tubuh yang panas, nggak nyaman dengan kondisi dia ketika dia itu suhu tubuhnya naik, apalagi kita main stut dengan ulet Hongkong, itu kita wajib mandinya bikin semepet mungkin dengan jam lomba. Bisa berangkat dari rumah, sebelum berangkat dari rumah maksudnya kita mandikan, atau misal kalau dicoba seperti itu masih geribik-geribik burungnya, masih nggak nyaman ketika digantang, mandi mau nggak mau di lapangan harus dimandikan supaya burung ini nggak terlalu panas suhu tubuhnya. Atau kalau sampai nggak mau repot ya disemprot-semprot tipis embun supaya suhu tubuhnya itu kembali turun ya bos ya. Karena biasanya kan kita sudah mengondisikan suhu tubuhnya supaya nggak naik, tetapi di perjalanan mungkin kita naik motor, kena matahari, kena panas seperti burung di sauna, ya tetap kena panas juga ujung-ujungnya, dan burung tersebut pasti naik juga suhu tubuhnya ya bos ya. Jadi sampai lapangan pengondisiannya kita harus PR-nya itu cuma nurunin suhu tubuh burung tersebut. Kalau sampean lihat di
murai batu teman-teman sampean yang lain, wah itu harus di STUTF kurang 2 sesi sebelum naik supaya emosinya naik, supaya emosinya nambah, supaya burung tenaganya ada. Jangan ngikutin, karena sampean harus ingat burung sampean tadi metabolismenya lambat dan nggak suka suhu tubuh panas. Kalau sampean kasih ulet 2 saja atau bahkan sampean kasih jangkrik sekalipun, sedikit banyak jangkrik itu juga menambah suhu tubuh burung, membuat suhu tubuh burung itu sedikit naik, meskipun nggak se ekstrim ulet Hongkong contohnya ya bos. Jadi itu bisa dijadikan pedoman. Jadi nggak sekedar ngikutin orang ya. Kalau misal kita memang burungnya itu metabolismenya cepat contohnya, nah terus burung ini suka dengan suhu tubuh panas, atau suhu tubuhnya itu mintanya dia agak hangat lah, nggak terlalu dingin, nggak terlalu drop. Ketika ketemu lawan itu lebih bagus. Sebaliknya kita mandinya jangan mepet, mungkin hari Minggu pagi atau H-1 sore ya bos ya. EF pun itu kita bisa berikan mepet sebelum gantang, karena burung ini metabolismenya cepat. Kalau kita STUTF dari rumah dengan burung yang metabolismenya cepat seperti ini, sampai lapangan burung sudah lapar, dan digantang pasti nggak bakal enak, durasinya pasti mainnya nakal karena burung nggak nyaman. Dia itu burung-burung yang metabolismenya cepat biasanya minta kondisi ketika dia main itu nggak terlalu lapar lah ya bos ya. Mungkin kurang 2 sesi dia harus makan entah jangkrik 2 lah, entah ulet Hongkong 3 atau ulet Hongkong 2. Pokoknya dia nggak bisa main ketika dia kondisi perutnya kosong ya bos ya. Nah itu tadi sebagai contoh saja yang sering terjadi ya bos ya. Banyak sekali pertanyaan tentang masalah settingan ini. Mas, burung saya hariannya sudah ketemu enak, oke, segala macamnya gacor, bongkar materi, tapi setelah tak setting untuk lomba kok malah jadi kayak over birahi, kok malah jadi burungnya kurang respon. Itu masalahnya apa? Sebetulnya masalahnya ya kembali di awal tadi. Mungkin saja burung sampean dengan porsi EF 33 atau 55 saat harian itu kondisinya sudah oke, karena sesuai dengan metabolismenya dan makanan yang dia cerna. Intinya apa yang kita berikan itu dicerna sempurna oleh burung tersebut dengan aktivitas harian seperti itu. Sedangkan ketika mulai masuk settingan lomba, kita biasanya menambah porsi EF yang tadinya 55 ditambah jadi 77 lah, 10-10 lah, atau lebih ekstrim 15-15 lah. Dan rata-rata teman-teman melakukan pengkerodongan full dengan tujuan full istirahat. Yang terjadi, metabolisme di tubuh burung tersebut berantakan karena nggak dapat sinar matahari, nggak dapat pergerakan lah, dia banyak tidur doang di dalam kerodong. Makanannya ditambah banyak, ya makin berat dong metabolismenya. Kalau kasus burung kita ini kasusnya karakternya metabolismenya lambat, ya makin drop. Kalau kita kondisikan lomba dengan cara seperti itu, saran saya kalau memang burung kita ini karakternya metabolismenya lambat, untuk pengondisian dia -3, -2, -1 itu porsi EF boleh ditambah, tapi jangan terlalu banyak lah. Misal sebelumnya 33 atau 55, nambahnya paling 66 atau 77. Nah, nggak usah khawatir burung makan EF cuman 5 dapat tenaga dari mana. Karena burung kita kan masih makan fur ya bos ya. Fur pun itu ada kandungan protein segala macamnya dan mencukupi lah untuk kebutuhan burung kita. Bahkan kan saya ada gacuan saya yang bandit itu jangkriknya cuma 33, sampai lomba juga 33 ya bos ya, nggak tambah aneh-aneh. Cuma nambah kroto dikit sehabis mandi di hari Sabtu sore, itu pun dikit banget, cuma 1 sendok teh ya bos ya. Nah kembali lagi masalah ini, banyak sekali kasus yang mengakibatkan burung itu nggak jalan saat digantang ketika pengondisian lombanya ini kurang tepat, karena kita lalai dengan karakter burung kita sendiri atau lupa dengan karakter burung kita sendiri. Jadi misal contoh saja burung kita metabolismenya lambat. Kalau saya pribadi rawat burung seperti itu, untuk porsi EF boleh kita naikkan 1 ekor atau 2 ekor. -3, -2, -1 itu tetap masih kena penjemuran. Cuman mungkin hari siangnya itu kita full kerodong. Kalau sore nanti ablak sebentar lagi. Nggak usah khawatir burung ini bocor segala macamnya. Dia normal kok ya bos ya, namanya burung murai batu ketika dikondisikan dalam kondisi enak pasti bocor ketika dengar suara murai batu lain. Makanya kalau memang burung kita itu
secara porsi EF nggak banyak, takut bocor ya disendirikan saat pengondisian di H-3, H-2, H-1-nya. Bukan kok malah ditambah EF dengan porsi yang berlebihan ya bos ya. Karena nggak melulu yang banyak itu lebih bagus, kadang yang banyak itu malah lebih merusak ya bos ya. Nah, begitupun contoh yang kedua, yang sebaliknya tadi, yang burung metabolismenya cepat tadi. Kalau memang kita burung ini metabolismenya cepat, boleh kita naikkan porsi EF, bahkan ekstrim pun boleh karena burung ini metabolismenya cepat. Tetapi yang terjadi banyakan burung metabolismenya cepat di EF pengondisian H-3, H-2, H-1 saat hari minggunya itu rata-rata malah overbirahi. Karena tadi ya bos ya, burung metabolismenya cepat itu juga rawan sekali overbirahi ketika dapat asupan EF banyak tetapi kurang aktivitas. Di full krodong, full 3 hari penuh, dinaikkan sih dinaikkan, cuman sewajarnya saja, nggak usah over. Dan itu nanti tujuannya yang kedua, settingan selain porsi EF kan kita ada mandi ya. Mandi, fungsinya mandi di sini. Kalau burung kita tadi metabolismenya lambat, jangan sekali-kali memandikan burung terlalu sering. Mandinya mungkin terakhir di hari Kamis atau di hari Sabtu sore ya bos ya. Jangan mandi di hari Minggu pagi, itu saya rasa kurang cocok rata-rata kalau burung metabolismenya lambat. Sebaliknya kalau burung kita metabolismenya cepat. Kalau burung metabolismenya cepat, saran saya ketika kita main jor EF itu mandi kita tambah. Misal sebelumnya saat harian burung yang metabolismenya cepat ini mandinya 2 hari sekali sore hari, ketika masuk settingan lomba H-3, H-2, H-1, karena porsi EF kita naikkan secara ekstrim, kita mandinya juga wajib ngikutin. Mungkin mandinya tiap sore ya, mungkin Jumat sore mandi, Sabtu sore mandi, Minggu pagi mandi lagi, atau Jumat sore mandi, Sabtu sore enggak, Minggu siang mandi. Nah itu nanti diutak-atik ketemunya gimana. Karena settingan itu nggak melulu tentang porsi EF ya. Metabolisme juga perlu diperhatikan, normal atau enggak, cepat atau enggak, atau lambat burung kita. Kalau lambat ya tahu diri tadi settingannya. Tapi kalau cepat juga harus pintar-pintar menjaga birahinya dengan cara mandi tadi. Kita kalau mau coba-coba, mau eksperimen sendiri itu nanti ketemu ya bos ya. Asal kita sudah hafal karakter burung kita ini tadi, metabolismenya cepat atau lambat, suhu tubuhnya nyaman di agak panas atau normal. Kalau memang burung kita nyaman di suhu tubuh yang agak panas, misal kita itu hari Minggu main siang, boleh kita sauna sebentar sebelum gantang untuk menaikkan suhu tubuhnya, dengan catatan mungkin kondisi burung kita emosinya belum oke atau birahinya belum oke. Kalau disetut EF nanti terlalu dekat, ya wis di sauna sebentar supaya suhu tubuhnya naik. Itu kan tiap burung nyamannya beda-beda. Ada burung yang nyamannya dengan suhu tubuh yang agak adem, jadi mandinya mungkin sebelum berangkat lomba, atau mungkin di lapangan masih disemprot embun tipis 2-3 semprotan untuk menurunkan suhu tubuhnya. Karena kalau dia suhu tubuhnya terlalu panas, mainnya agak nakal. Ada burung yang seperti itu. Jadi yang diutak-atik atau yang dipikirkan tentang settingan murai batu itu jangan melulu tentang EF ya bos ya. Jadi kita wajib juga bisa mengontrol supaya EF yang kita berikan ini jadi tenaga, bukan jadi kotoran doang. Selanjutnya banyak pertanyaan masuk tentang, Mas, murai batu saya enaknya disetut ulet dongkong atau disetut kroto. Nah, sebelum kita memutuskan untuk mengetahui enak disetut kroto atau disetut ulet dongkong, itu wajib kita ketahui dulu burung murai batu kita ini kondisinya kurang apanya dulu, kurang birahinya atau kurang emosinya ya bos ya. Nah, belum tentu ketika burung kurang birahi dikasih kroto naik birahinya. Kadang malah yang naik emosinya, birahinya nggak naik. Atau sebaliknya, burung kurang emosi dikasih ulet dongkong malah naik birahinya. Karena murai batu itu beda-beda ya bos ya. Ada yang dikasih ulet dongkong naik emosinya, ada yang dikasih ulet dongkong malah naik birahinya, itu juga ada. Nggak jaminan ulet dongkong menaikkan emosi. Sebetulnya kalau saya pribadi lebih setuju ulet dongkong itu menaikkan suhu tubuh burung. Nah, ketika burung suhu tubuhnya panas, di awal kan tadi kita bahas, ada burung yang nyaman ketika tarung dalam kondisi suhu tubuh yang agak panas.
cocok dikasih ulet hongkong dengan burung-burung tersebut karena menaikkan suhu tubuh burung. Jadi pas ketemu lawan suhu tubuhnya naik, tarungnya nyaman. Sebaliknya kalau karakter burung kita ini saat ketemu lawan mintanya dengan kondisi suhu tubuh yang gak begitu panas, kena setutan ulet hongkong di lapangan, suhu tubuhnya naik, burung gak bakal nyaman tarungnya. Nerpa jeruji lah, pasang badan lah, seperti burung yang over birahi. Padahal bukan over birahi, tetapi burung tersebut gak nyaman dengan kondisinya saat ketemu lawan, karena mintanya burung itu beda-beda seperti yang kita bahas di awal video tadi. Jadi kalau kita mengetahui hal tersebut kan kita bisa mempunyai pertimbangan lah, melakukan langkah apa saat di lapangan. Kalau memang metabolismenya cepat, boleh otak-atik STOTF di lapangan. Tapi kalau burung kita metabolismenya lambat, otak-atiknya jangan di EF, tapi dari pengondisian. Bisa kita ablak untuk memancing birahinya, atau bisa kita ablak untuk membuang birahinya. Nah itu kan beda-beda cara ablaknya ya bos ya. Untuk ngablak burung di lapangan fungsinya itu banyak sekali, dan saya sudah pernah buatkan video tentang fungsi ablak burung di lapangan. Yang ngablak burung untuk mancing birahi itu caranya gimana, ngablak burung untuk ngurangin birahi atau menurunkan birahi itu caranya gimana, karena kita nggak bisa main STOTF di lapangan kalau contoh saja karakter burung kita ini metabolismenya lambat. Kalau burung metabolismenya lambat, main STOTF di lapangan nggak bakal maksimal ya bos ya. Pentingnya kan kita pengondisian di lapangan itu harus fleksibel kan, seperti itu. Karena tiap burung itu nggak bakal stabil 100% lah, pasti ada utak-atiknya, harus fleksibel kita sebagai joki. Apalagi cuaca minggu ini dengan minggu lalu kan berbeda ya bos ya. Mungkin minggu lalu burung kita main cuaca terik panas, burung kita cocok main panas karena burung lebih nyaman tarung dengan kondisi suhu tubuh yang agak panas. Cuaca terik, burung kita main oke. Tiba-tiba minggu ini mendung, burung suhu tubuhnya nggak begitu panas. Lah caranya gimana? Lah itu tadi ya otak-atiknya di lapangan harus fleksibel. Kalau burung kita metabolismenya cepat, boleh STOTF di lapangan untuk menaikkan suhu tubuh. Kalau burung kita metabolismenya lambat, jangan coba-coba STOTF di lapangan. Nah itu yang jadi patokan sebetulnya. Kalau kita bisa memahami hal tersebut, saya rasa mungkin kondangan cuma 3-4 kali, habis itu podium lah ya bos. Intinya burung kita pasti lebih kerja maksimal lah kalau kita sudah pahami hal tersebut. Oke, untuk teman-teman yang belum tergabung di tim Mumet, silahkan klik gabung berlangganan tombol di bawah sebelah tombol lonceng. Kalau sampean HP-nya iPhone atau iOS, bisa buka YouTube-nya via desktop atau via Google Chrome ya bos ya, versi desktop maksudnya. Itu nanti ada tulisan gabung di bawah, klik gabung berlangganan untuk tergabung di tim Mumet, yang mana itu nanti lebih kita prioritaskan untuk komen-komen pertanyaan dan live sharing tanya jawab. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau tanyakan bisa saja di kolom komentar ya bos. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Saya Raja Master undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.